Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Yaitu versinya orang Padang namanya Fahmi Basha. Ya, Nabi Sulaiman itu kan kekuasaannya itu menyeluruh seluruh dunia. Seumpama Indonesia kecipratan sebagian peninggalannya juga tidak mustahil. Jadi kalau Nabi Sulaiman sendiri dimufakati tempatnya di Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina beliau ini. Tapi beliau menguasai seluruh dunia waktu itu. Karena Candi Borobudur itu katanya seorang penjajah, namanya siapa itu? Arab siapa kan? Tahun 1817-an dia penjajah di Indonesia. Peneliti mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Buddha ya. Peninggalan Buddha ya. Buddha apa Hindu ya? Buddha, peninggalan Buddha. Tapi perkataan dia ini juga tanpa ada dasar. Karena di relief-reliefnya, di patung-patungnya dan gambar-gambar yang di batunya Candi Borobudur itu tidak menunjukkan ritual penyembahan pada siapa saja. Bahkan ada isyarat bahwa itu ada kaitan dengan agama Samawi. Borobudur ada kaitan dengan agama Samawi. Tidak ada kaitan dengan Buddha. Termasuk di situ ada cerita ada orang naik kapal penuh, kemudian ada satu dilempar, terus dilempar dimakan ikan. Itu di apa itu? Di situ ada ikan gede makan orang yang di itu. Jadi ceritanya Nabi Yunus ada di reliefnya Borobudur. Kemudian di situ ada cerita orang duduk, kemudian banyak burung-burung yang ngerumuni dia, bicara dengan burung. Ini ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Kemudian di situ ada cerita ada orang berjalan di atas kolam yang kolamnya ada ikan-ikannya. Kemudian orangnya nyingsingkan roknya, ya kan, bajunya. Ini ada cerita Bilqis di situ. Kemudian di situ ada cerita burung hudhud yang mendengarkan orang lagi bicara. Kepalanya ada burung muncul kepalanya mendengarkan orang yang sedang musyawarah itu. Jadi bahkan ada indikasi bahwa Sabak itu maksudnya kerajaannya Ratu Bilqis itu ya di Borobudur itu. Kalau Nabi Sulaiman itu dalam perjalanan kan? Dalam perjalanan bersama pasukan burungnya, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Hudhud kemana kok hilang itu? Ternyata hudhud pergi ke negeri Sabak itu. Dan itu yang ajib di apa itu Borobudur dan sekitarnya itu ada tanda-tanda itu di samping reliefnya itu. Terus kemudian banyak patung-patung yang berjenggot. Itu tidak berjenggot dan nggak punya kumis, dan pakai surban lagi di patung-patungnya itu. Ini kalau tidak orang Islam atau kaitannya dengan orang bertauhid nggak bisa mestinya. Terus di situ ada gambar tabut diserahkan oleh orang tua kepada anak muda, gambar kotak diserahkan. Maka katanya Fahmi Basha itu arasnya Bilqis itu adalah ya Borobudur itu. Lah kok ada gambar-gambarnya? Lah waktu itu memang diceritakan dalam Al-Qur'an zaman Nabi Sulaiman itu boleh buat patung, boleh. Ya'maluna lahu ma yasha'u mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Demit-demit yang telah tunduk pada Nabi Sulaiman itu memang suruh buat patung. Patung dilarang itu ketika syariatnya Nabi Muhammad. Sebelum itu khilafiyat. Kalau zaman Nabi Sulaiman diceritakan dalam Al-Qur'an boleh buat patung itu. Jadi di situ itu
akhirnya diceliti oleh si Fahmi Basa itu, kok tiba-tiba ada Candi Borobudur di gimana? Sekitarnya kok ini kok seperti atasnya tok, itu di mana itu? Namanya Ares itu kan bagian atas ya, bagian atas. Akhirnya ternyata di daerah sana, di daerah Wonosobo itu ada tempat namanya Kerajaan Boko, ya, Ratu Boko. Itu akhirnya di dalam bahasa Arab dalam kitab-kitab Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu karena Bilqis itu bukan teks Al-Qur'an, kan? Bilqis itu bukan teks Al-Qur'an. Bilqis itu ya teks di tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ini Ratu Boko yang jaraknya dari Borobudur 36 kilo. Dan itu di Kerajaan Boko itu ada satu kerajaan luas begitu, tengah-tengahnya hilang. Hilangnya kemana? Tidak terdata dalam sejarah. Di situ ada tempat mandinya Ratu Boko itu, di dalam kolam mandi itu ditemukan ada surat yang terbuat dari emas. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Apa itu? Surat yang mulia. Surat mulia kenapa ini? Karena suratnya bukan dari kertas katanya. Suratnya dari emas. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang disimpan di Museum Indonesia. Lempengan emas murni Bismillahirrahmanirrahim. Katanya begitu. Ya mungkin saja. Jadi kalau di Yaman kata Fahmi Basa nggak mungkin, karena di Yaman namanya Sabah itu nggak ada, yang ada Sobum. Terus bukti kerajaan hilang nggak ada. Kemudian burung hudhud itu burung kecil, kalau suruh pergi dari Palestina ke mana itu, ke Yaman, nggak mampu dia terbang. Burungnya kecil dan kemampuan terbangnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau hanya 36 kilo kan mungkin saja. Kemudian di Yaman sampai sekarang tidak terkenal ada lembah semut. Ini ceritanya kan Nabi Sulaiman itu di surat Naml kan sedang jalan-jalan sampai ke suatu tempat lembah semut. Nah itu di Borobudur itu ada lembah semut sampai sekarang. Semutnya kalau gigit itu bisa puluhan hari orang belum sembuh. Begitu disengat oleh semut itu bisa langsung seperti kena cacar bareng badan-badan, kadang-kadang sampai masuk rumah sakit. Itu nggak dikenal, lembah semut di Yaman itu nggak kenal. Dan setiap apa yang diceritakan Al-Quran berupa ayat, tanda, itu tidak akan hilang sampai hari kiamat. Itu diantara pemahaman itu. Jadi mungkin benar, mungkin tidak. Tapi bukan Nabi Sulaimannya di situ, bukan. Nabi Sulaimannya kerajaannya tetap di Palestina. Hanya saja yang itu kan ada setupa-setupa ya. Setupa itu maksudnya ada tempat di situ ada patung-patungnya itu. Terus ada setupa yang kosong. Ya. Setupa yang ke-19 atau berapa itu. Itu kata di itu ada di situ ada reliefnya, ada lukisan di situ itu ada orang tua yang pakai tongkat pendek terus runtuh di situ. Maka katanya Nabi Sulaiman tuh wafatnya di Borobudur. Ya. Di setupa yang kosong itu. Ketika nunggu para jin ngerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau memang situ ya berarti kalau kesana niat ziarah Nabi Sulaiman nggak dosa kan berarti ya. Tapi biar nggak dosa ya bawa bukunya Fahmi Basa itu, di sana sebutkan ini bukan peninggalkan Buddha, ini peninggalannya Nabi Sulaiman. Dan itu kalau peninggalan Buddha kan berarti hasil pahatan, ya kan? Yaitu semuanya batu-batunya tidak mungkin dari hasil pahatan, tapi dari hasil batu itu dilunakkan, kemudian dibuat seperti adonan roti dibuat gitu. Karena di situ ada jenggot yang diulur begitu, yang diulur serut gitu. Dan itu dipahat nggak bisa, jadi dijemek itu harus diulur serut. Terus ada patung yang pipinya agak kurang pas itu ditempeloi plek ditembem gitu. Terus di situ begitu didoain oleh si Asif bin Barkhoya, kemudian pindah dari Ratu Boko, di tempatnya Ratu Boko ke situ, akhirnya jadi terbang secepat
secepat sekelip mata sebelum pandangan kembali, yang dihitung itu berapa triliun kali lipat cahaya itu, srut langsung pindah ke situ. Maka di kerajaannya Ratu Boko itu masih ada sisa stupa separuh. Dibawa terbang itu nggak lengkap, ada yang tugel di sana. Dan itu yang ajib, ini kan Borobudur terbang begitu cepat, sampai ke situ sebab doanya orang soleh tadi. Maka di reliefnya Borobudur itu sangat berbeda dengan relief yang di tempatnya Ratu Boko. Di Borobudur karena sangat cepatnya ada indikasi meleleh begitu. Ada kurang jelas karena gesekan kecepatan yang begitu dahsyat tadi. Tapi yang di Ratu Boko yang sisa-sisanya reliefnya itu masih jelas banget. Ini sekedar cerita aja. Jadi ringkasnya orang Indo. Terus Nabi Sulaiman itu katanya anaknya orang Jawa. Nabi sekian banyak 124.000 nabi itu yang awalnya su itu nggak ada kecuali Nabi Sulaiman. Su itu dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah orang yang baik. Terus leman itu dari man itu artinya hamba. Itu hamba yang baik. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Sulaiman. 25 nabi dalam Al-Quran yang namanya Su. Dan orang Indonesia sudah biasa namakan anaknya dengan Soekarno yang sangat baik pekerjaannya, Soeharto yang sangat baik hartanya atau sangat banyak. Su itu. Kemudian di dekat situ ada namanya Sleman. Itu Sleman bukan kebetulan katanya. Itu ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman yang singgah di sana. Sleman Jogja itu kan Sleman itu. Itu Sulaiman. Kemudian di Yaman sekarang. Itu kan Allah ceritakan mengenai kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak itu diceritakan laqad kana li saba'in, daerah Sabak. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayn dawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illa al-kafur. Jadi akhirnya kata-kata Sabak yang di situ ada Ratu Balkis itu ciri khas daerahnya itu adalah baldatun thayyibah. Negaranya itu subur makmur. Kalau dalam kitab-kitab itu dulu namanya kerajaan Yaman itu dulu subur makmur, tapi karena mereka ingkar kepada Allah akan jadi kering kerontang. Sampai sekarang kata Fahmi Masa nggak mungkin kalau Quran itu sudah jadi ayat mesti sampai sekarang masih subur. Itu maka kalau di Yaman nggak mungkin untuk jadi negeri Sabak, harus Indonesia. Terus di Sabak itu ada jannatan, 2 buah kebun yang lebat tumbuhannya itu kebun. Itu di Yaman nggak ada daerah yang nggak ada daerah yang subur, itu nggak ada sampai sekarang. Nah ini sampai sekarang Sabak yang di dekat Borobudur namanya Wonosobo itu ada 2 hutan yang subur. Wana Sabak. Nah, di Sabak jadi Wono itu artinya jannah, Sabak yang di negeri Sabak, Wana Sabak. Akhirnya lama-lama di Wonosobo. Nah, sampai sekarang masih banyak tumbuh-tumbuhan subur makmur. Kemudian selepas itu mereka kufur, orang negeri Sabak kufur. Selepas kufur Allah datangkan sailal arim, banjir bandang. Wa mazzaqnahum kullamazak, saya jadikan mereka cerai-berai. Nah, maka kalau itu di Yaman nggak mungkin karena tidak ada daerah Yaman yang pecah-pecah, nggak ada. Wa mazzaqnahum kullamazak, pecah-pecah nggak ada. Di daerah Yaman tuh yang diceritakan cerai-berai itu
adalah orangnya, bukan daerahnya. Akhirnya mereka selepas terjadi Sailal Arim tuh jadi mencar-mencar ke seluruh dunia. Jadi kalau pahaman bahasa wa mazaknam kula mazak itu daerahnya yang dipecah-pecah. Akhirnya Indonesia jadi kepulauan 17.000 pulau yang 9.000 belum ada namanya. Nah, jadi pecah karena ada kata-kata wa qaddarna fiha sair. Dan aku menghalangi perjalanan mereka dengan sebab banjir itu. Aslinya daratan menjadi lautan. Nah, jadi apa itu siru fiha layaliya. Siru fiha ayaman, siru fiha ayaman, layaliya wa ayaman abinin. Nah. Jadi negeri Sabah itu karakternya orangnya luwes-luwes dan tenang-tenang. Kamu perjalanan di sana hari-hari malam-malam akan aman. Wah, ini di negeri-negeri aman orangnya ganas-ganas nggak bisa itu katanya. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Di samping di dalam apa itu perairan Indonesia itu ada keajaiban di perairan lepas banjir bandang itu kan, di perairan itu ada di dasar laut di daerah dekat perairan Irian Jaya itu di situ ada satu tempat ada istana yang bentuknya piramid-piramid di dasar laut yang lebarnya hampir 3 kilo, tingginya 1,8 kilo, yang sampai sekarang manusia belum bisa membuatnya dan itu jumlahnya banyak ratusan. Terus di tengah-tengah itu ada jalan yang di situ ada seperti bekas mobil besar lewat, yang jalannya lebarnya itu 13 kilo. Itu dari perairan sana, dari perairan Irian sana, jalan itu terus membentang 1.400 kilo kurang lebih dasar laut sampai ke Solotigo, sampai perairan Solo, dekat dengan Solotigo situ. Di sepertinya di situ dulu pernah ada jalur besar untuk satu kerajaan atau seperti tol tadi masih di dasar laut. Dan itu di reliefnya Borobudur ada fotonya kendaraan itu, kendaraannya seperti bego itu kan. Nah, bentuknya seperti bego begitu. Rodanya jarak antar roda itu 13 kilo. Jadi itu di dasar laut Irian Jaya. Ini kalau yang bangun bukan prajurit Nadi Suran nggak bisa itu mestinya. Sampai sekarang gedung tertinggi itu belum ada 1 kilo. Itu sudah 2 kilo dan itu sudah nggak tahu berapa ratus tahun yang lalu di dasar laut. Sampai sekarang masih ada. Wallahu a'lam. Wonosobo. Di Wono itu maksudnya jadi gantinya Jannatani, terus Sabak itu Sobo. Di negeri nggak ada cita-cita.